Pernah nggak sih kalian mikir gimana awal mula manusia menemukan sesuatu yang berkilau dan bernilai tinggi banget? Sesuatu yang bikin bangsa-bangsa besar saling berlomba-lomba menguasai, bahkan sampai terjadi perang. Yap, emas. Tapi, tahukah kalian? Cerita emas itu mulai dari Mesir, tahun 3600 sebelum Masehi. Wah, segila apa sih perburuannya saat itu? Selamat datang di channel Numan Al-Fatih, tempat kita menggali fakta-fakta menarik dan mendalam dari sejarah yang kadang bikin kepala kita meledak karena mind-blowing. Di episode kali ini, kita akan bahas tentang emas yang ternyata pertama kali ditemukan di Mesir, lebih dari 5.000 tahun lalu. Ini bukan sekadar cerita tentang logam berkilau, tapi sejarah yang bisa mengubah arah peradaban manusia. Jadi, emas itu udah dikenal sejak zaman prasejarah. Tapi yang menarik, catatan pertama kali manusia secara serius mendulang emas itu di Mesir sekitar tahun 3600 sebelum Masehi. Coba bayangin, Mesir saat itu udah jadi pusat peradaban yang maju banget, dengan sungai Nil yang subur. Masyarakat Mesir mulai melihat logam ini sebagai sesuatu yang gak cuma cantik, tapi juga punya nilai tukar yang gila-gilaan. Para pekerja Mesir dulu mendulang emas di sepanjang sungai dan gurun pasir. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti palu dan pahat. Kedengerannya sih kayak kerja keras banget. Tapi buat orang Mesir, emas ini punya makna yang lebih dari sekadar barang mewah. Mereka percaya emas adalah daging para dewa. Emas dianggap sebagai simbol keabadian, dan itulah kenapa banyak emas ditemukan di makam-makam para Fir'aun. Bahkan, emas yang ditemukan di makam Fir'aun Tutankhamun, itu bikin para arkeolog terperangah. Bayangin aja, betapa berharganya emas ini sampai-sampai mereka mau mengubur raja mereka dengan benda berkilauan yang langka. Waktu itu, emas bukan cuma jadi perhiasan, tapi juga simbol kekuasaan dan ketuhanan. Dari sini juga emas mulai punya nilai tukar. Mesir yang kaya emas ini, jadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Emas mereka dagangkan ke wilayah-wilayah lain seperti Nubia dan Asia Barat, dan ini bikin kekuatan Mesir makin besar. Ada yang bilang, emas dari Mesir juga yang jadi alasan kenapa bangsa lain terus berusaha menaklukkan mereka. Sekarang, kalau kita berpikir lebih dalam, kenapa sih manusia sefascinated sama emas? Secara fungsional, emas nggak punya banyak manfaat waktu itu. Tapi kenapa kita tetap memperebutkannya? Di satu sisi, emas nggak pernah berkarat, selalu berkilau, dan gampang dibentuk. Ini bikin emas jadi lambang kesempurnaan. Nggak heran kalau orang zaman dulu menganggap emas sebagai sesuatu yang abadi. Tapi kalau ditarik lebih jauh lagi, mungkin karena sifat emas yang langka tapi berharga, ini bikin manusia dari zaman ke zaman menganggapnya sebagai sesuatu yang spesial. Inilah kenapa emas bisa menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan ekonomi dunia hingga sekarang. Jadi, bayangin aja, dari gurun-gurun Mesir sampai kantong-kantong kita hari ini, emas punya perjalanan panjang yang penuh cerita. Dari dewa-dewa Mesir, hingga jadi standar ekonomi global, emas nggak pernah kehilangan pesonanya. Tapi tunggu dulu, gimana sih perjalanan emas setelah masa Mesir kuno? Apa benar emas yang kita punya hari ini berasal dari planet lain? Wah, kalau kalian penasaran, pastikan kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan kupas lebih banyak lagi fakta seru tentang sejarah dan peradaban.